Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semua pasti dalam keadaan yang baik karena Tuhan terus menolong kita. Amin. Kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ayat yang kedua, hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan memberikan ibadah pagi hari ini, boleh bersekutu bersama di dalam ibadah ini. Maka Tuhan, hadir dan pimpinlah kami semua, supaya kami sungguh-sungguh memiliki sukacita kepada Tuhan, dan kami kerjakan yang waktu ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Saudara sekalian, marilah kita dan pikiranmu kepada Allah kita. Percayalah kepadanya, jadi hanya di dalam Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dicurahkan atas kalian. Amin. Amin. Nas pemimpin pada hari ini dalam ibadah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekung memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara sekalian, bersama-sama dengan percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan hebat yang terus menolong kita. Amin. Sekalipun kita dalam mengalami kesulitan yang ada dalam keadaan yang terjadi ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Engkau baik, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita ulangi pujian ini dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kita terus memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-77, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca secara bergantian, Bapak Ibu di rumah juga. Saya akan mulai dari ayat yang ke-12, Bapak Ibu baca ayat yang ke-13 bergantian sampai ke ayat 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Kita akan terus menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan yang telah menolong kita di masa lalu, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita hari ini. Mari kita bersama-sama katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita ulangi pujian ini, kita katakan, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu ya Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia,
tulus menerima kami apa adanya, oh Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, dan persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Tuhan mau melihat ketulusan hati kita. Tuhan mau melihat bagaimana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia bukanlah Tuhan yang melihat harta. Dia juga bukan Tuhan yang melihat rupa. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita, yang mau memberi diri di hadapan Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan, yang mau menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, oh Tuhan. Engkau yang ditinggikan di tempat-Mu yang kudus. Engkau Allah yang begitu sempurna. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau mau melihat hati kami Tuhan. Seberapa besar kami mau mengandalkan Engkau. Seberapa besar kami mau mengasihi Engkau dengan tulus dalam kehidupan kami. Sekiranya Engkau mendapati hati kami tidak sungguh-sungguh di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati, memulihkan, sehingga hidup kami boleh terus sesuai dengan kehendak-Mu. Mari dengan setengah suara kita katakan, Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
kasih bagiku yang terakhir yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, kami bersyukur karena kami berkumpul di sini hari ini untuk menyembah Tuhan. Sehanya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan anugerah besar kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh mengharapkan Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber iman kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mari kita baca teks hari ini di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 26. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita baca. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Tema hari ini adalah iman yang memilih menderita bersama Kristus. Adalah iman yang memilih menderita bersama Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dijanjikan Allah adalah di masa depan yang sekarang tidak terlihat. Tetapi imanlah yang meneguhkannya dalam pribadi Allah. Jadi kita dapat pengharapan yang pasti akan surga. Dan kita sungguh bersukacita dengan janji Allah itu. Hidup di dunia ini sebagai orang asing adalah inti dari iman. Kita belajar melalui pengalaman nenek moyang iman kita yang dijelaskan dalam Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan melihat iman Musa. Iman Musa menekankan satu fakta bahwa kehidupan orang asing adalah kehidupan yang tidak lepas dari penderitaan. Jika mematuhi iman adalah situasi di mana kita dapat kehilangan nyawa kita, maka iman itu menolong kita untuk tidak menjadi takut. Sebenarnya inilah yang akhirnya ingin dikatakan oleh penulis Ibrani kepada para penerimanya. Penulis Ibrani mengatakan bahwa inti iman Musa adalah tidak takut dengan penderitaan, penindasan, dan kematian. Ketika Musa telah dewasa sekitar umur 40 tahun, dia memiliki belas kasihan untuk bangsanya. Dan dia berpikir, aku harus melakukan sesuatu untuk keselamatan saudara-saudaraku. Jadi suatu hari, salah satu tentara Mesir menganiaya bangsanya. Lalu ia membunuh tentara Mesir dan menyelamatkan bangsanya dari penindasan. Dia berpikir itu adalah pekerjaan untuk Tuhan dan untuk bangsanya. Maka ketika saudara-saudaranya berkelahi, Musa berusaha mendamaikan mereka.
Tetapi mereka justru menolak dan melaporkan Musa. Jadi Musa diawasi karena ia ketahuan telah membunuh tentara Mesir. Penulis Ibrani mengatakan bahwa hal-hal ini adalah tindakan iman yang menolak disebut anak dari putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Menurut penulis Ibrani, Musa menganggap kepenghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dan dia melakukannya dengan keyakinan dan keinginan yang kuat untuk memandang kepada upah itu surga. Namun iman Musa pada waktu itu bukanlah iman yang luar biasa. Tapi mengungkapkan teks penulis Ibrani ini sebenarnya sedikit berlebihan dibandingkan dengan realitas iman Musa pada waktu itu. Memang benar, Musa bermaksud untuk melakukan sesuatu untuk Allah dan bangsanya. Tetapi waktu itu dia belum dipanggil Allah untuk menderita bersama umat Allah. Ketika Musa melakukan pekerjaan itu, dia kurang tahu siapa Allah itu. Dan kurang tahu juga hubungan apa yang dia miliki dengan Tuhan dan apa misinya. Walaupun begitu, dia masih berada dalam tangan Allah. Tetapi memang iman Musa kecil dan lemah. Meskipun demikian, ada iman kepada Tuhan yang diwarisi dari ibunya. Jadi sekalipun imannya lemah, tetapi dia ingin membantu bangsanya dengan caranya sendiri mengikuti imannya. Itulah sebabnya dia tidak pernah senang menikmati semua hak istimewa di Mesir. Karena dia memiliki iman yang demikian. Iman Musa adalah kepercayaan pada penghinaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua hak, semua harta yang demikian. Sebagai anak putri Firaun. Itu adalah iman yang memandang masa depan. Iman berarti melihat kepada upah, yaitu kerajaan surga. Kerajaan Allah yang kekal daripada sukacita, kebahagiaan, yang kekayaan di dunia ini. Dan dengan cara mengikuti penderitaan Kristus di bumi. Mari kita melihat lebih dalam seperti apa iman Musa ini. Iman Musa diringkas dalam 4 kata kerja. Kata kerja ini antara lain menolak, memilih, dan menganggap, melihat. Yang pertama, iman selalu muncul sebagai penolakan dan pilihan. Sebagai anak putri Firaun, akankah dia lebih menikmati sanjungan dosa, atau apakah sebaliknya dia akan menderita dengan bangsanya? Dia harus memilih antara menolak yang satu dan memilih yang lainnya. Tidak ada jalan tengah. Karena tentu saja Musa pada saat yang bersama tidak bisa menjadi anak putri Firaun sekaligus menjadi pemimpin umatnya kepada pembebasan. Pilihannya adalah melawan Firaun dan berpihak kepada bangsanya, atau berpihak pada Firaun untuk menindas bangsanya sendiri.
Maka Musa memilih untuk meninggalkan statusnya sebagai anak putri Firaun. Musa mengambil keputusan bodoh di mata dunia. Dia dengan sengaja meninggalkan hidupnya yang mewah sebagai anak putri Firaun dan memilih berpihak kepada bangsanya yang diikuti dengan penghinaan dan kesulitan. Tetapi itu adalah iman bahwa bagi Tuhan apa yang dilakukan Musa itu adalah hal berharga. Sekalipun ketika dunia melihat Musa itu bodoh, begitu juga kita memilih hidupnya untuk menderita bersama Kristus. Berani membayar harga mengikuti Kristus. Mungkin harus menerima ejekan dan penganiayaan untuk bekerja bagi Tuhan, bagi Injil, dan bagi pertumbuhan gereja. Atau sebaliknya, kita lebih memilih menikmati kesenangan dari dosa yang dunia tawarkan. Siapapun yang mencintai dunia, menikmati kebahagiaan dan kegembiraan dunia, orang yang demikian tidak dapat mengasihi Allah Bapa. Kita harus membenci dunia, menganggap sebagai sampah kebahagiaan dan kegembiraan yang ditawarkan oleh dunia, arti dosa, dan menerima cinta Allah Bapa atau menjadi musuh Allah Bapa dengan memilih kebahagiaan dan kegembiraan di dunia ini. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dari siapa itu? Ini dari dunia yang berdosa dan dari setan, iblis. Kita harus melihat segala sesuatu di dunia dari pandangan ini. Berapa banyak kesenangan dan sukacita yang diberikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini. Menurut mereka, kebahagiaan di dunia adalah uang, kesehatan, kedamaian, keluarga yang kebahagiaan, dan yang lain-lain. Bagi mereka yang hidup di dunia ini, semua itu adalah segalanya. Kebahagiaan adalah visi dan tujuan mereka. Tetapi bagi orang beriman, kebahagiaan di dunia ini hanyalah kesenangan dari dosa untuk sementara waktu. Karena jika seseorang yang beriman tidak berpartisipasi dalam penderitaan Kristus dan lebih memilih menjalani kehidupan, mengejar kehidupan dan sukacita dunia ini, dia tidak akan pernah mengalami kesenangan sejati. Kita perlu tahu ini. Segala sesuatu di dunia ini, kegembiraan dan kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara di dalam dosa. Kesenangan memiliki keluarga yang harmonis, kebahagiaan untuk membesarkan anak-anak, kegembiraan makanan enak, hobi, dan olahraga, kesehatan, film, TV, drama, musik, dan segalanya memberi kita kegembiraan dan kesenangan. Harus kita membuang semua ini?
Harus kita pergi ke gunung untuk hidup di sana dan meninggalkan segalanya. Lalu apakah kita harus hidup seperti ini? Kita tidak bisa hidup meninggalkan dunia ini. Karena ada kesenangan dan kepuasan bagi orang percaya yang hidup di dunia ini. Sebab mereka hidup dengan iman. Itu juga merupakan bagian dari kesenangan kita sebagai upah yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang telah bekerja keras. Lalu apa itu? Apakah semua hal di dunia ini berasal dari iblis? Sebaliknya, mengapa Alkitab mengatakan bahwa ada sisi berkat yang harus dinikmati di dalam dunia? Ini adalah kesenangan dari dunia yang sama. Ada standar yang dapat mengkonfirmasi bahwa itu adalah sukacita iblis atau justru sebagai upah Allah. Pertanyaannya, apakah kehidupannya berpartisipasi dalam penderitaan Kristus atau tidak? Sama seperti segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman adalah dosa. Maka semua sukacita kehidupan yang tidak berpartisipasi dalam penderitaan Kristus adalah kesenangan dari dosa. Ada beberapa sukacita di dunia yang hidup dalam penderitaan untuk Tuhan dan Injil. Dan itu adalah upah di dunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus menikmati dengan ucapkan syukur. Tetapi semua kesenangan di dunia ini tanpa hidup untuk Tuhan dan tanpa berbagian dalam penderitaan Kristus adalah kenikmatan dosa. Bahkan kesehatan dan sesuatu yang sepertinya benar. Melihat kembali diri kita sendiri. Di mana kita sekarang? Apakah kita memiliki kemauan untuk berbakti kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup memilih untuk menderita begitu banyak kerusakan, pengorbanan, penderitaan, ejekan, dan penganiayaan karena hidup untuk Tuhan dan Injil? Jika kita tidak memilikinya, kita menikmati kejahatan dosa. Itu adalah musuh Tuhan dan jalan kehancuran bersama dunia. Karena itu kita harus berjaga-jagalah dan bertobat dan keluar dari budaya Babel di dunia. Kita tidak boleh mengikuti dosa itu. Sebaliknya, kita harus ingat bahwa Kristus menderita dengan disalib dan mati untuk keselamatan, menyelamatkan kita. Pada saat yang sama, kita harus menolak kesenangan dan kebahagiaan dunia ini dan menjalani kehidupan berdiri di sisi Tuhan dan berpartisipasi dalam penderitaan Tuhan. Yang kedua, iman selalu muncul sebagai memandang upah. Apa alasan mendasar mengapa Musa menolak disebut putri Firaun dan memilih untuk menderita bersama bangsanya sendiri? Itu karena anggapannya dan pandangannya. Dia menganggap bahwa penghinaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir.
Bahkan ketika memikirkan penderitaan, itu tidak lebih baik daripada menikmati semua harta Mesir. Bapak dan Ibu saudara sekalian, apakah menderita itu baik? Apakah penderitaan diberkati dan bahagia? Bukan itu. Jika penderitaan itu baik, kita juga harus menderita di surga. Penderitaannya adalah kesakitan dan kesengsaraan. Itu tidak baik. Namun demikian, penderitaan lebih baik daripada kekayaan. Karena itu mengarah pada kemuliaan abadi melalui penderitaan. Karena itu teks hari ini membandingkan semua kekayaan Mesir dengan upah yang akan diberikan Tuhan. Tentu kita tidak dapat membandingkan kesulitan dengan semua kekayaan Mesir. Karena upah Allah lebih besar daripada semua harta Mesir. Oleh sebab itu kita harus memandangnya dan memilihnya kehidupan yang menderita di bumi ini. Ini adalah kenyataan logis. Namun penulis Ibrani sengaja menulis upah Allah di belakang untuk menekankan penderitaan. Dia menempatkan upah dari Allah di belakang sebagai gantinya. Kekayaan yang lebih baik daripada semua harta Mesir. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan upah yang lebih besar kepada orang beriman. Selain itu, penderitaan lebih diperlihatkan sebagai penghinaan karena Kristus. Itu adalah aib Kristus. Apa penghinaan Kristus? Dia adalah anak Allah yang mulia, yang menciptakan seluruh dunia. Tetapi dia telah menurunkan semua kemuliaan dan hak istimewa untuk menyelamatkan kita. Dia memilih menderita untuk kita. Dia disalibkan untuk kita dan menderita kematian karena penderitaan yang seharusnya kita derita. Dengan demikian dia telah mengikat kita dengan dirinya sendiri. Arti yang dalam mengenal penghinaan Kristus ini dijelaskan dalam cerita tentang Imam Musa. Sebenarnya tindakan Imam Musa ini meniru penghinaan Kristus. Kita harus berpartisipasi dalam penderitaan Kristus semacam. Dan contoh terbaik untuk dari menanggung penderitaan dengan iman adalah Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tukung memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dia melihat kesenangan di hadapannya dan tidak malu dengan aib dari salib. Musa juga tidak malu menderita dengan bangsanya sendiri ketika dia memandang bahwa dia telah menerima teladan Kristus. Jika kita disebut darahnya,
kita menolak kesenangan dan kebahagiaan dunia yang sesaat, yang hanya sesaat ada di depan kita. Sebaliknya, kita harus memilih menderita Yesus Kristus. Kita harus menjalani kehidupan yang bercirikan mengikuti penderitaan Kristus. Dan itu datang dari iman yang memandang kepada kebahagiaan hidup kekal. Iman yang percaya pada upah dari Allah. Alkitab mengatakan banyak hal tentang upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Itu adalah kerajaan Allah. Dan dapat diungkapkan dalam satu kata, kerajaan surga. 2 Korintus pasal 4 ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di sini kata harta adalah kata yang sama untuk menunjukkan kekayaan dalam teks hari ini. Apa harta? Apa upah dan kekayaan yang benar-benar kita lihat? Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah upah, harta, dan kekayaan bagi kita. Sekarang kita hidup berpisah dari Tuhan sementara kita hidup di dunia ini. Kita telah dipersatukan secara rohani. Tetapi kita tidak dapat merasakan Dia melalui indera perasa kita. Itulah sebabnya kita melakukannya dengan iman, bukan dengan melihat. Jadi yang kita inginkan pada akhirnya adalah masuk ke dalam kerajaan surga, sehingga tubuh dan jiwa kita bersama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di sana adalah kerajaan Allah. Ketika kita berpikir tentang surga, pertama-tama kita harus memikirkan Yesus Kristus. Hal pertama yang kita pikirkan tentang surga adalah tempat hidup bahagia selamanya, menikmati kemuliaan, kelimpahan, dan kemakmuran. Tidak ada air mata tanpa rasa sakit selamanya. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, kedamaian, dan sukacita yang datang dari Roh Kudus ialah hidup bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah inti dari kerajaan surga. Kita sudah menikmatinya di dunia ini. Dan itu adalah upah yang pada akhirnya akan dinikmati ketika datang kerajaan Allah. Tentu saja surga sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, yaitu tempat hidup bahagia selamanya dengan menikmati kemuliaan, kelimpahan, dan kemakmuran. Tetapi itu hanya opsi di surga. Inti kerajaan surga adalah Yesus Kristus. Kerajaan Allah adalah kerajaan Yesus Kristus. Itu adalah upah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup di kerajaan bersamanya selamanya. Karena itu Allah telah berkata
kepada Abraham, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Paulus mengatakan bahwa ia menganggap dunia ini sebagai sampah karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Kepercayaan ini adalah karena pengetahuan tentang Yesus Kristus. Penuh dengan harta dari semua kebijaksanaan dan pengetahuan. Karena itu kita belajar dari Musa bahwa semua sukacita di dunia ini harus dianggap sebagai kejahatan dosa. Dan seperti Paulus, kita harus hidup dengan memandang apa yang ada di dunia sebagai sampah. Untuk melakukan itu, kita harus menyadari bahwa Yesus Kristus harta sejati, kekayaan, dan upah bagi kita. Allah mengaruniakan anaknya sendiri Yesus Kristus kepada kita. Dia telah memberikannya dan akan memberikannya kepada kita di masa depan. Ini adalah upah besar dan anugerah besar. Karena itu, kita yang memiliki Yesus Kristus dapat bersyukur dan bertahan. Walaupun kita miskin, sulit, atau menderita di dunia ini. Jadi kita harus berjumpa dengan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Cara untuk berjumpa Tuhan hanya mungkin melalui firman. Membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, dan doa. Kita mengenal Tuhan lebih dalam melalui firman-Nya dan bertemu Dia melalui doa. Ini untuk mengenal Tuhan secara pribadi dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman dan doa. Kita harus mengalami anugerah ini. Tanpa anugerah seperti itu, kita tidak akan dapat melakukan tindakan iman apapun. Saya rindu Tuhan memberi anugerah kepada kita semua melalui firman dan doa. Untuk menyadari siapa Yesus Kristus melalui firman dan doa kita. Saya berharap kita semua memandang upah Tuhan, menolak kebahagiaan dan sukacita dunia ini, dan memilih menderita bersama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah menyingkapkan isi hatimu hari ini melalui firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami iman untuk melihat kepada upah kerajaan Allah yang abadi daripada sukacita, kebahagiaan, dan kekayaan dunia ini. Tolonglah kami untuk menghayati Tuhan Yesus Kristus yang menderita karena dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami untuk mengikuti penderitaan Tuhan. Roh Kudus, tolong bantu kami mengingat bahwa Yesus Kristus adalah kekayaan, harta, dan upah sejati kami. Tuhan, tolong berjumpa kami setiap kali kami membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, dan doa. Roh Kudus, bantulah kami agar kami mengenal Kristus lebih dalam melalui firman-Nya dan berkomunikasi secara mendalam dengannya melalui doa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus upah kami. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan mempersiapkan persembahan kita.
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah, mari satukan hati kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas anugerah, berkat dan cinta kasih Tuhan atas kami semua. Sehingga kami boleh merasakan sampai dengan hari ini, kami semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Maka tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Olehnya, di pagi hari yang indah ini Tuhan kami bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan di pagi hari ini. Di dalam sukacita Tuhan kami memuji, memuliakan akan Engkau. Sebab tidak ada Tuhan seperti Engkau, yang kasihnya tidak pernah berkesudahan atas kami. Olehnya Tuhan, kami sungguh datang memuji Engkau, mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami datang di pagi hari ini dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan Tuhan. Tetapi kami menyadari semua oleh karena pertolongan Tuhanlah kami boleh ada. Sebagai Tuhan melihat keadaan kami hari ini, semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Tentunya kami berdoa untuk semua jemaat yang ada. Tentunya di rumah masing-masing, kami membawa semua ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, semua kami mempunyai pergumulan yang berbeda. Namun ya Tuhan, hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kau Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui semua isi pergumulan kami. Maka mari ya Tuhan, Engkau datang kepada setiap pribadi, setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Jikalau hari ini ada dalam kesulitan ekonomi, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan cara-Mu, supaya mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekiranya ada yang mengalami sakit ya Tuhan, mari Engkau Tuhan datang dengan kuasa-Mu, dengan bilur-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Dan senantiasa Engkau Tuhan menaruh harapan kepada mereka, supaya setiap pribadi boleh bergantung dan menaruh harapan mereka hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau ada pergumulan anak-anak, ataupun suami terhadap istri terhadap suami, atau apapun ya Tuhan yang boleh terjadi dalam setiap keluarga, mari Engkau Tuhan datang
menjamah tiap pribadi, keluarga ini, memulihkan keadaan mereka, supaya mereka boleh hidup rukun di dalam kasih setia Tuhan, dan boleh merasakan senantiasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak kami mulai dari kecil sampai yang dewasa, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari segala pergaulan dunia ini yang tidak baik, yang sewaktu-waktu dapat menyesatkan mereka. Biarlah Engkau Tuhan melindungi mereka, supaya mereka tetap di dalam pertolongan dan kasih setia-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa secara khusus Tuhan, untuk anak-anak kami yang pada hari Minggu jam 10 nanti akan dilakukan sidih jemaat. Yang sebelumnya kemarin sudah diadakan baptisan kudus, dan ada 9 orang ini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, supaya mereka boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan semua acara tentunya harapan kami boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Pak Pendeta Yansen, Pak Pendeta Sardin yang akan memimpin acara ini, kiranya Engkau Tuhan memberkati, urapi mereka dengan kuasa-Mu, supaya semua ini boleh berjalan dengan baik. Dan semua tim yang mendampingi, majelis jemaat, ada Ibu Melda, ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kiranya Engkau Tuhan menolong, supaya semua boleh menyiapkan diri dengan baik, dan boleh terselenggaranya acara ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kau berkati semua ini ya Tuhan. Terima kasih, tidak lupa kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Pak Pendeta Sarding boleh ada bersama dengan kami kembali, dan sekian waktu ada di Batu Malang, dan kembali dengan tidak kurang suatu apapun. Dan terima kasih Pak Pendeta Yansen dan Ibu juga boleh bersama dengan kami. Kami bersyukur tidak putus-putusnya pemeliharaan Tuhan oleh terhadap keluarga ini. Mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, diberkati dalam tugas pelayanan mereka, dan hari ini Tuhan pakai mereka untuk pelayanan yang ada di gereja kami. Tidak lupa juga Tuhan, hamba berdoa untuk Pak Pendeta Song, Ibu dan keluarga. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini Tuhan dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan setiap hari. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, supaya mereka boleh hidup senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan, segala wabah, sakit, penyakit, sewaktu-waktu dapat menghimpit mereka. Tuhan tolong, supaya setiap pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini tentunya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk Pak John, Ibu Agnes, ada Ando dan tim-tim yang lain. Semua Tuhan memberkati dalam kehidupan masing-masing, supaya dalam masa-masa ini Tuhan terus peliharakan mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan hidup mereka senantiasa boleh Tuhan pakai di dalam tujuan Tuhan bagi kehidupan mereka, memberkati mereka untuk supaya mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih saat-saat ini Tuhan, keadaan-keadaan yang sulit dihadapi oleh pemimpin-pemimpin kami, seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami kekhawatiran yang sangat luar biasa oleh karena pandemi COVID-19. Di negara kami ini Tuhan, begitu banyak penyebarannya akhir-akhir ini, sehingga pada hari Senin besok ya Tuhan, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kembali akan melaksanakan PSBB total. Tuhan tolong supaya setiap masyarakat yang ada
boleh mematuhi apa yang sudah pemerintah lakukan untuk kebaikan bersama, mengikuti protokol kesehatan dengan baik supaya dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Pak Presiden dan Wakil, Tuhan Engkau memberkati, dan seluruh jajaran menteri mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat terendah, kelurahan, RT, RW. Tuhan tolong supaya dapat bersinergi, satu hati, dapat melaksanakan semua apa yang pemimpin bangsa ini lakukan untuk kebaikan bersama. Berkati semua ya Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah untuk kami dapat keluar dari situasi ini. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau mempunyai tidak terhitung untuk kami dapat menyebutkan cara yang Tuhan lakukan. Tetapi biarlah Tuhan kami sebagai anak-Mu memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau menolong bangsa ini, menolong semua bangsa yang ada di dunia ini, supaya boleh cepat terlepas dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Satukan hati semua para pemimpin kami, agar supaya bersatu hati untuk menghadapi semua apa yang terjadi pada bangsa ini Tuhan. Terima kasih, berkati sekali lagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, tidak lupa untuk setiap keluarga masing-masing kami di dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Tolong kami tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan. Kami tahu virus ini ada di sekitar kami. Pertolongan Tuhan kami senantiasa terus memohon, kiranya Engkau Tuhan menolong, melindungi kami dimanapun kami berada. Terlebih anak-anak kami ya Tuhan, para lansia, Tuhan menolong supaya semuanya dijauhkan daripada virus ini ya Tuhan. Tentunya banyak yang Tuhan kami gumulkan di dalam situasi-situasi ini. Perekonomian kami Tuhan menolong. Tidak mudah untuk, sekali lagi tidak mudah untuk kami dapat keluar dari situasi ini. Tetapi kami anak-anak Tuhan yang percaya, Engkau Tuhan pasti menolong kami. Engkau Tuhan pasti memberkati kami dan melindungi kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa sekali lagi berdoa untuk Pak Jansen, Ibu Melda, yang nanti akan kembali pada sore nanti hari Minggu. Tuhan menolong menyertai setiap perjalanan mereka ke Batu Malang lagi, dan supaya dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih ya Tuhan. Tentunya masih banyak yang terus kami mohonkan kepada Tuhan, namun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Engkau Tuhan yang mengetahui isi hati kami senantiasa, maka kiranya Engkau Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, dan biarlah kami mengakhiri semua doa kami di pagi hari ini dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, kita mau semua anggota keluarga kita boleh setia kepada Tuhan, boleh terus beriman kepada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
kami Engkau segala bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala yang baik dalam hidup kami. Tuhan tolong berjumpa kami melalui firman dan doa. Roh Kudus, tolong bantu kami mengingat bahwa Yesus Kristus adalah kekayaan, harta dan upah sejati kami. Kiranya Tuhan, komunitas iman kami menjadi sehat dan hanya melayani Tuhan sampai hari kedatangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memperluas atau menumbuhkan kerajaan Allah melalui kami. Roh Kudus, bimbinglah kami dalam langkah-langkah kehidupan kami dan bertanggung jawab atas hidup kami. Saudara sekalian, terimalah dengan damai sejahtera Allah dan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang demikian ini kiranya digenapi dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin.